Assalamualaikum warahmatullah. Ya, kembali dengan catatan si Abah. Kali ini ingin memberi sedikit referensi mengenai cara kita menseleksi toko-toko. Kali ini kita akan coba buka aplikasi Tokopedia ya. Ada sebenarnya marketplace lain, tapi saya akan coba proses di Tokopedia. Di sini kita buka aplikasi yang kita sudah install di gadget kita. Ya. Di sini akan terbuka aplikasinya hingga terbuka. Kemudian kita cari di pencarian Tokopedia itu jika kita memang ingin membeli perangkat. Dalam hal ini kita akan contohkan pembelian unit sepeda listrik ya. Sepeda listrik. Di sini kita seperti biasa di pencarian kita ketik sepeda listrik ya. Ini ada ya. Tinggal klik aja di sini. Cuman untuk panduan ya, panduan sedikit berbagi pengalaman ya. Jika kita ingin membeli sesuatu di marketplace, pastikan ya toko yang kita akan lakukan transaksi di sana adalah toko-toko yang memang kredibilitasnya sudah terpercaya ya. Jadi tidak ada atau produk-produknya itu memang produk-produk yang berkualitas, dan itu bisa kita lihat dari performance toko tersebut, terutama secara kasat atau penilaian pertama kita bisa lihat dari transaksi yang sudah terjadi dan penilaian dari customer yang sudah transaksi lebih awal dengan maksimal bintang 5. Jika penilaian semua barang yang terjual semuanya bintang 5, itu kemungkinan besar tokonya kredibel dan kita bisa cek lebih lanjut ya. Tapi kalau misalnya dari bintang yang ada pun penilaiannya di bawah 4 ya, 3 ke bawah, itu mungkin kita stop ya untuk kita scrolling lebih lanjut toko tersebut. Di sini misalnya, tapi ini kan masih umum ya, sepeda listrik ini masih umum. Ya sebelumnya kalau memang kita belum ada referensi sama sekali mengenai sepeda listrik yang bagus itu apa, kita bisa buka ya. Kita bisa buka dari googling ya, atau kita bisa pakai browser lain ya, misalnya Safari atau apa begitu. Ini kita bisa cari artikel-artikel yang memang memberikan referensi data kepada kita mengenai perbandingan sepeda listrik yang ada di pasaran ini, dan sepeda listrik seperti apa sih yang memiliki spesifikasi yang tinggi dan sesuai dengan kebutuhan yang kita cari ya. Fungsi-fungsinya itu memang ternyata sesuai dengan yang kita cari. Karena kan kita barang yang mahal, barang yang kuat itu belum tentu kita butuhkan. Ternyata kita hanya penggunaannya, misal kita membutuhkan barang yang dengan kapasitas 10 kilo ya, 10 kilo. Ada yang menawarkan dengan kapasitas 20 kilo ya. Mungkin kita akan mencoba untuk bijak bahwa kita hanya butuh 10 kilo. Jadi gak usahlah kita nyari atau membeli produk yang memang melebihi kapasitas yang kita cari. Kita butuh 10 ya kita cari yang 10 aja ya. Jangan sampai yang 20 bahkan yang 50. Nah, kenanya mubazir. Dan kembali di sini kita mungkin bisa cari di sini misalnya artikel mengenai sepeda listrik itu seperti apa begitu ya, trennya atau keuntungannya, atau artikel mengenai brand ya, brand sepeda listrik terbaik. Di sini ada ya, sudah ada. Ini sepeda terbaik. Di sini kita tambahkan sepeda listrik ya, sepeda listrik, brand sepeda listrik series, merek sepeda listrik yang bagus. Nah ini ada mungkin yang bagus ya di sini. Nah di sini biasanya ada muncul tuh dan harganya ya. Di sini United hanya 4 juta nih. Mungkin seri yang mana nih? Nih di sini kan ada kayak Blibli atau Tokopedia. Ini biasanya tapi untuk langsung ke seller ya. Kalau dari marketplace Blibli, Tokopedia, kita cari artikel-artikel yang memang artikel umum ya. Kita coba mencari referensi sebanyak-banyaknya agar barang yang kita beli itu kita potensi atau prosentase kekecewaan kita bisa kita minimalisir sedemikian mungkin ya. Jadi semakin banyak referensi data yang kita miliki, maka goalnya itu kita harapkan bahwa kekecewaan kita dari barang yang kita beli itu kecil. Syukur-syukur kita puas ya dengan barang yang kita beli dan sesuai dengan yang kita harapkan ya. Setelah kita memiliki referensi itu, kita bisa kembali ke marketplace tadi ya. Di sini Tokopedia. cuman ya kalau saya pribadi itu mungkin sudah framing ya di pemikiran saya, brand saya akan mencari pemain-pemain lama ya, atau branding pemain-pemain sepeda yang memang sudah kita kenal dari kita kecil ya, udah lama lah. Karena apa? Secara logika perusahaan-perusahaan yang sudah bergerak lebih lama itu akan memiliki proses R&D ya, research and development itu pasti
mereka akan sudah melakukan perbaikan sedemikian rupa, dan biasanya mereka akan sudah menutupi kekurangan-kekurangan yang mereka temui dari produk-produk awal mereka bikin itu. Dan pengalaman mereka, experience mereka dalam membuat suatu produk itu, secara logika awam saya itu akan menghasilkan produk yang memiliki kualitas yang kita harapkan ya, baik dari daya tahannya atau mungkin dari user friendly-nya, kita akan lebih nyaman begitu ya, atau juga mungkin lebih stylish dari tampilannya gitu kan, fungsi-fungsi dari perangkatnya pun lebih maksimal begitu. Apa sih yang kita butuhkan customer itu, mereka biasanya memiliki riset dan memiliki pengalaman yang lebih lama ketimbang pemain-pemain baru yang menurut logika saya, pemain baru itu lebih mengutamakan dari tampilan. Namun saya masih sanksi dengan kualitas dari produk mereka sendiri. Karena apa? Pemain baru pasti akan memangkas harga ya. Mereka akan memainkan harga di bawah pemain-pemain lama, karena mereka paham produk yang mereka keluarkan itu akan bersaing dengan pemain-pemain lama yang sudah terbranding masyarakat kita dengan brand-brand mereka. Jadi untuk sepeda listrik saya lebih condong ke pasaran-pasaran lokal ya, pasaran-pasaran lokal seperti United ya, atau mungkin Polygon jika ada, ataupun mungkin ada brand yang Pacific ya, seperti itu yang. Dan memang mereka pun sudah bermain di produsen untuk sepeda listrik ini, dan saya memang jatuh ke pilihannya ke United ya. Ada beberapa spek dan saya pun membaca dulu, kita pilih ya. Misalnya di sini filternya paling sesuai, ulasannya, terus harga tertinggi dan harga terendah, terus kita pengen yang bebas ongkir ya misal, karena memang marketplace itu identik dengan ongkos kirim ya. Tentunya ketika kita membeli dengan toko yang sudah memberikan fasilitas bebas ongkir, itu akan menjadi pilihan juga ya bagi customer seperti kita. Bahwa bebas ongkir lumayan kan misalnya, karena pasti berat ya, di atas 5 kilo beratnya misalnya, jaraknya dekat. Cuman pastikan ya di sini, kalau saya untuk membeli produk-produk seperti sepeda atau mungkin alat elektronik, itu saya jarang sekali menggunakan kargo. Pasti pilihnya yang same day atau instan. Dan ini nanti akan berakibat bahwa instan atau same day ini akan berakibat dengan toko yang akan dipilih hanya toko yang terjangkau jaraknya dengan kita ya, kurang lebih 40 kilo kalau nggak salah, atau 35 atau 45 kilo dari tempat tinggal kita ya, titik poinnya itu. Jika di atas itu, maka kita tidak bisa transaksi, nggak apa-apa, karena tapi mungkin bagi yang lain mungkin ada yang nggak masalah ya dengan menggunakan kargo atau pengiriman reguler lainnya. Cuman yang perlu diperhatikan ya, ketika kita membeli produk-produk yang istilahnya volumenya besar atau rawan kerusakan jika kita menggunakan pengiriman reguler ya, apalagi kargo ya, kita mungkin perlu pertimbangkan juga ya. Meskipun ya itu hak ya, pilihan dari yang lain juga ya, mungkin saya nggak apa-apa kok ya, nggak masalah. Cuman pertimbangan saya dengan memilih yang same day, misalnya pakai GrabCar atau Gojek atau Grab, atau ada juga kan toko yang menggunakan kurir toko, itu saya lebih memilih itu untuk pengiriman produk-produk tertentu. Dalam hal ini sepeda pun saya kemarin membelinya dengan GrabCar ya, kita minta dikirim dengan toko yang memang terjangkau menggunakan GrabCar. Kemudian pasti ya berhubungan dengan lokasi, durasi pengiriman itu pasti akan berhubungan dengan lokasi. Pastinya kalau kita misalnya rumah di daerah Jabotabek ya, kita filter Jabotabek ya, seperti itu. Kemudian jenis tokonya ya yang memang terpercaya ya, seperti biasa ya, official store, Power Merchant Pro, Power Merchant itu minimal Power Merchant ya. Kalau di Tokopedia itu adalah toko-toko yang kredibilitasnya sudah bisa dipertanggungjawabkan ya di situ. Kemudian mungkin range harga, di sini kita mau nyari yang harga dari berapa. Kemudian ratingnya ya, kita pilih yang 4 ke atas ya. Kemudian yang awal sini pilih seperti biasalah. Jika sudah, maka kita akan langsung kita cari dan nanti akan muncul ya. Cuma kita perlu teliti juga ya. Di sini kan yang ada nih Gameplay ini yang ada atau yang memasang iklan, ada itu berarti dia memasang advertising bahwa tokonya menggunakan iklan ya. Di sini masih kosong, dia belum ada transaksi, maka dia untuk meng-up penjualan dia istilahnya menggunakan iklan ya, agar bisa tampil di halaman depan dari Tokopedia seperti ini. Dia tampil mirip-mirip ya. Ini Sepedaholic, ini 64 Tangerang, bintangnya 5. Ini Tangerang juga nih, cuman untuk saya Tangerang jauh ya, 64 ya. Ini United Salvador, Jakarta Timur 68. Saya kemarin tuh jatuh ke pilihannya ke yang Depok karena memang jarak rumah lebih dekat ya dibanding Tangerang ya. Kalau Bekasi juga masih dapat. Saya klik di sini ya. Ini mungkin ada yang pembelian saya juga di sini. Ini 64 ya.
Kenapa saya pilih Salvador seri 20 ini? Setelah saya searching atau googling mengenai spek-spek dari detail dari piranti atau perangkat yang tertanam di sepeda ini, itu saya rasa itu yang saya cari ya. Kenapa di sini ya, seperti kita ketahui ya, speknya itu baterai, terutama baterainya sudah 48 volt 20 ampere ya. Untuk speed samalah, rata-rata 3 speed ya. Sorry. Kemudian motornya, nah ini motornya itu sudah kapasitas 600 watt ya, 600 watt. Motor ini otomatis ya, 600 watt ini secara kapasitas akan mampu memiliki daya dorong yang kuat ya, ketika kita kendarai ya. Ada mungkin yang harganya lebih murah ya, misalnya di bawah 5 juta, tapi biasanya saya cek itu untuk motornya itu di bawah 450, ada yang 3,5, 450 ya. Makanya wajar ketika mereka harganya hanya membandrol 4 juta ya. United juga ada kalau nggak salah series apanya gitu ya, atau Genio nya kalau nggak salah 350 watt, dan baterainya pun hanya 12 ampere ya. Itu mungkin murah, tapi lifetime-nya mungkin yang sedikit khawatir ya kalau buat saya, karena saya ingin mencari yang mungkin yang lebih awet, syukur-syukur bisa tahan lama begitu. Saya cari yang minimal, kemarin tuh sebenarnya mencari yang minimal 500 watt, tapi ketemu Salvador seri 2 ini wattnya 600 ya, 600 watt ya, otomatis saya pilih yang 600 watt karena ada nih Salvador. Kita coba Matahari Depok, kayaknya ini kemarin beli di sini. Kita cek di sini ya, Salvador ini ada Genio nomor 4. Ini kita bandingkan dengan Genio ya, yang 4,4 nih. Kita lihat speknya di sini. Speknya motornya 300 nih, 350 watt. Baterainya pun 12 ampere ya. Ini di sini ya, yang sebenarnya kalau saya perhatikan dari beberapa produk, harga itu sangat berbanding lurus dengan spek motor dan baterainya ini ya. Berbanding lurus dengan spek motor dan baterai ya. Untuk kelengkapan lain samalah, bisa dibilang speednya ini misalnya kan kapasitasnya hampir sama 120 kilo ya maksimal ya. Dan ban pun tire itu ya samalah, pakai ban tubeless. Terus brake-nya juga ya hampir sama ya, pakai tromol, keyless, itu udah hampir fitur yang memang sama. Tapi yang membedakan itu, yang kita perlu jeli itu di motor dan baterai ya, motor dan baterai. Harganya pasti di bawah ya. Baterai misalnya 350 harganya 4,4 ya. Kita bisa bandingkan ya. Yang 600 itu 6,4 Genio ya, dengan baterai 350 itu 4,4. Ini ada juga nih Genio Orbi 3,7 terjual 24, ini banyak juga. Tapi kita lihat speknya. Kita lihat speknya di sini ya. Motornya pakai 350 watt dengan voltasenya 36, lebih kecil dibanding tadi ya, yang Genio seri sebelumnya itu 48 volt 350 watt, semuanya sama-sama 350 watt. Baterainya 12 ampere. Untuk baterai sama, ini hanya beda di volt motornya ya. Ini untuk Genio Orbi 10 ini spek yang ada semuanya sama, hanya beda di motor dan baterai ya. Motor di sini 36 volt 350 watt, baterainya 36 volt 12 ampere ya. Tadi untuk yang si Genio seri Atura itu di sini 48 ya, bedanya di situ. Voltasenya 48 volt, baterainya pun 48, yang tadi 36 ya. Itu beda di situ. Langsung selisih harga berapa? Kita cek. Selisih harga 4,4 ya dan 3,7. Selisihnya lumayan ya. Selisihnya berapa nih? Hampir 800.000 ya. Selisih voltase aja nih. Ini selisih dengan watt untuk Salvador 6,4, lebih tinggi lagi selisihnya. Jadi kita bisa sesuaikan dengan fungsi dari sepeda kita itu untuk apa begitu ya. Kemudian ada Dresden nih. Dresden lebih murah nih, 63, tapi nanggung, hanya selisih 50.000. Tapi kemarin saya cek itu speknya itu masih mending Salvador sekalian begitu ya. Kita bisa lihat di sini speknya. Nah, di sini beda di baterai 12 ampere ya. Tapi bisa katanya di up sampai 20 ampere. Tapi kan kita harus beli lagi 1 unit ya. Cuman selisih 50.000 ya, mending yang pakai yang si Salvador ya. Untuk motor sama 48 volt 600 watt. Untuk baterainya sama 48 tapi ampernya beda. Ini 12 sementara yang Salvador 20 ya. Untuk yang lain ya bisa dikatakan samalah spek lainnya, hanya beda di situ. Dan kalau hanya seperti itu ya lebih baik pilih Salvador seri 20 6,4, ini 6,35 ya. Seperti itu. Jadi pastikan sebelum kita akan membeli sesuatu, dalam hal ini kita akan membeli sepeda listrik,
Pertama yang perlu kita perhatikan bahwa spek dari produk itu adalah spek yang kita butuhkan, ya. Spek yang kita butuhkan, dan bahkan jika budget kita ada satu level di atas spek yang kita butuhkan. Gitu. Buat apa? Untuk agar masa pakai atau lifetime-nya itu lebih lama, lebih awet, ya. Lebih perawatannya minimal begitu ya. Ada murah tapi ininya langsung lemah, atau misalnya butuh perawatan ekstra, harus servis baru berkali pakai, jebol ininya karena ternyata nggak kuat. Itu harus kita perhatikan juga ya. Di sini ada nih spek-spek ini kita bisa jadikan referensi juga. Deskripsi produk itu kita perlu baca juga ya, sebagai referensi, tambahan referensi data buat kita bahwa oh ini nih kayaknya saya cocok dengan ini ya, seperti itu. Kalau tidak ada ya kita cari di Google mengenai spek-spek sepeda-sepeda listrik yang ada, plus minus. Nah ya, satu lagi kita lihat dari bagaimana mereka merespon customernya ya. Bagaimana mereka merespon customernya, kita lihat dari historical dari chatting di toko atau di toko tersebut ya. Kita bisa lihat di sini ya, di diskusi ataupun foto pembeli ya. Misal kita lihat diskusi dulu ya. Misalnya kita kayak tertarik nih dengan Salvador 20 ini ya. Kita cek diskusi. Ini rata-rata diskusi hanya menanyakan ketersediaan produk ya. Di sini ada foto pembeli, ya. Wah, ternyata fotonya dari saya nih. Nah, ini tuh yang kemarin nih, saya beli di sini berarti benar. Tapi yang ditutup pakai ini bukan, yang bawahnya warna hijau bukan. Tapi yang warna merah ini saya. Kita berikan bintang 5 ya. Karena bintang 5 itu untuk seller sangat mempengaruhi atau sangat penting juga ya. Sangat penting juga karena akan mempengaruhi dari pencarian toko ya, pencarian toko. Semakin bintangnya maksimal, sempurna, itu akan menjadi pertimbangan buat pembeli untuk bertransaksi di toko tersebut ya. Ketika hanya bintang atau di bawah 4 itu biasanya akan menjadi pilihan kesekian ya. Misalnya yang sudah banyak, misalnya kita pakai toko lain nih yang terjual 25 misal ya. Ini Winfly. Kita di sini kita bisa lihat di foto pembeli ya. Nah, di sini ini akan bantu juga ya. Nah, cuman sayang nih ada bintang 1. Biasanya sih mungkin kecewa dengan pengirimannya mungkin warna yang diminta apa, tapi dikirim apa. Tapi saya hanya ada miss aja sih. Hanya ada miss. Biasanya hanya ada miss. Terkadang ya, karena saya juga seller. Ketika produk yang diminta customer itu ternyata kebetulan stoknya kosong, biasanya kita lakukan cek ya, DM ke customer tersebut bahwa produk yang Anda request itu kosong. Dan bahkan toko kami itu kita akan mencoba mencari nomor HP dari si customer, karena kita menghindari sekali kekecewaan dari customer. Kalaupun ada ketidaktersediaan produk, kita akan tawarkan alternatif produk lain ya. Dan ketika mungkin ini perlu dipahami juga buat kita sebagai customer, bahwa dari sisi seller itu kenapa kita sangat anti menolak transaksi, karena itu kita bisa kena penalti kecuali customernya yang membatalkan ya. Ini perlu diketahui juga ya, bahwa marketplace itu akan memberikan penalti atau penilaian toko yang buruk ketika mereka menolak transaksi. Misalnya ada yang beli nih, si customer beli, ternyata nggak ada produknya, terus si seller itu transaksi membatalkan transaksi, maka toko tersebut akan kena penalti dari marketplace ya, dari Tokopedia itu. Oh, ini menolak transaksi nih, itu akan mengurangi penilaian dari toko, kredibilitas toko. Itu sangat berbahaya ya untuk penjualan online ya. Kecuali offline nggak ada masalah. Itu makanya biasanya kita akan mencoba berkomunikasi sedemikian rupa dengan customer tersebut. Cuman kita juga pernah mengalami bahwa si customer tersebut tidak respon terhadap baik DM di marketplace tersebut. Terus kita cari juga nomor teleponnya, mungkin ada, langsung kita coba hubungi atau kita WhatsApp, tidak direspon juga. Maka dengan sangat berat hati kita kirimkan agar tidak terjadi proses pembatalan secara otomatis. Karena kita ketika istilahnya melebihi batas kirim, itu akan terjadi proses pembatalan, dan itu kan kita kena penalti. Dan itu tidak akan kena penalti ketika customer yang membatalkan. Itu bisa kita beritahukan bahwa produknya nggak ada, bagaimana, apakah mau diganti dengan produk yang lainnya yang sejenis atau bagaimana. Biasanya kita kasih opsi seperti itu. Ketika customer misalnya nggak masalah kita menggunakan, atau kita pilih produk yang sejenis tapi beda warna misalnya, ya kita nggak masalah, kita lanjutkan transaksi. Atau si customernya kita ingin batalkan karena saya hanya fanatik dengan warna tertentu, ya berarti kita sarankan agar customer tersebut melakukan proses pembatalan
secara sistem di marketplace tersebut. Mungkin demikian sharing session sebagai atau referensi sebelum coba melakukan proses pembelian, khususnya pembelian sepeda listrik. Mungkin perlu kita banyakkan data referensi sehingga produk yang akan kita beli benar-benar sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan dan juga tentunya sesuai dengan budget yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi